Nah, ini drama apa ini gitu. Nah, tadi sedikit ngulik lagi tuh, Mister. Mungkin nih teman-teman yang coba kalau ada yang pernah pakai feature phone ya. Feature phone itu apa sih? HP batangan yang dulu, zaman dulu. Lalu ketika pindah ke smartphone, itu dulu kita nyimpen kontak kalau di handphone yang tua banget, smartphone yang tua banget, yang zaman masih Nokia 5110, kontak itu biasanya disimpan bukan di handphone, tetapi di SIM card ya. Jadi ada evolusi nih dan sebenarnya dalam penyimpanan kontak itu ada yang disimpan di SIM card, kemudian ketika sudah mulai era-era tahun sekitar 90-an akhir ya, waktu itu 90-an tengah itu sebenarnya kalau brand-brand Siemens sudah ada nih teknologi ini, tapi Nokia belum ada. Habis itu Nokia dan Ericsson ikutan, ada kontak yang disimpan di handphone. Oke, lalu muncul era smartphone. Smartphone, cara menyimpannya itu ada 3 lapis. Ada di SIM card, ada di handphone, ada di cloud. Ya, nah pertanyaannya tadi, ketika dilakukan celebrate kemudian dikatakan tidak ada kontaknya Budi, itu harus kita kritisi, harus kita berikan pertanyaan kritis. Ini statement ini nempel dalam konteks apa? Pemeriksaan hanya di SIM card kah? Ataukah ke semua kontak storage, termasuk di handphone dan yang di cloud? Karena kalau Android, umumnya orang pasti login pakai Google account dan akhirnya tersinkronisasi dengan Google Cloud. Nah, ini harusnya bisa dijelaskan. Kalau ini kan enggak. Kalau memang betul hanya dicek di SIM card, betul. Memang SIM cardnya baru mungkin kan. Akhirnya nggak ada kontak Iya, siapa-siapa. Kosong. iya. Gitu kan. Mm-mm. Dan nggak, kalaupun misalkan nomor itu baru dibikin setelah setelah apa namanya, setelah era smartphone, kayak gini Mister J, SIM cardnya bikinnya udah lama belum Mister J? Nomor Mister Wah, J kan 10 digit tuh, yang 08 berapa yang Excel tuh Mister. Itu udah ya, lama kan Mister? Pernah ganti SIM nggak Mister lama, selama? Hah? Pernah ganti SIM lama. nggak Mister? Nggak pernah, Nggak pernah. Itu Mister nggak biasanya pernah. kalau kita cek, itu masih ada tuh nomor kontak yang kesimpan di SIM card Mister, walaupun nggak ditampilin di Masih, handphone. masih. Ya, kadang-kadang ada handphone-handphone tertentu, merek-merek brand Android tertentu, itu tidak menampilkan. iPhone jelas nggak menampilkan tuh. Di iPhone nggak ada, nggak nunjukin SIM. Kalau kita punya apa kontak di SIM card kita masukin ke iPhone, nggak dimunculin sama iPhone. iPhone tuh hanya cloud aja, cloud dan yang tersync dengan iCloud-nya Apple. Jadi kontaknya di HP sama iCloud Apple. Tapi kalau di Android itu ada beberapa HP itu bisa menampilkan keduanya, tapi banyak ada juga yang tidak menampilkan. Ya, itu Kalau kalau apa dipanggil namanya dulu kalau tuh penjual donat tuh dipanggil dulu. Sebentar. ini Intel malam-malam nih Sir. Kok rutin ya Lapar jam aku ah. segini ya? Iya, jadi kontak itu yang tadi dinyatakan tidak ada nomor kontaknya Budi, itu harus kita kritisi. Itu laporan itu terkait ada konteksnya nggak? Apakah dilakukan apa, penyelebritan secara menyeluruh termasuk dengan storage kan yang ada di cloud-nya Google atau hanya di SIM card-nya? Kalau hanya SIM card-nya, Oke, maka itu kita layak pertanyakan gitu. oke, oke. Ini ya teman-teman ya. Tadi itu tidak ada isinya. Nah, kita ini berharap ada di tidak ada isinya, tapi jadi alat bukti yang sah itu. Tidak ada isinya, tapi alat bukti yang sah itu kata Bang Ayat tadi ya. Sekarang yang kita inginkan adalah CCTV yang di mana? Coba tapping teman-teman semua nih. Teman-teman semua, tolong di tapping semua. Yang Anda inginkan tuh CCTV yang depan rumah atau yang mana? Ayo teman-teman. Yang toko bangunan, toko bangunan, toko bangunan. Nah, benar nih. Ayo tapping tuh. Nah, berarti Anda cerdas. Anda adalah golongan-golongan yang cerdas. Tadi Bang Nelson, CCTV bangunan itu Bang Nelson, Iya, ada kan tertulis kan flash disk CCTV iya, toko bangunan kan? iya. Muskil 8 Nah, GB. ya, sekarang saya minta dibaca itu.
tapi pelan-pelan, santai. Kemudian tungguin dari saya ya. Ya. Oke, Halaman berapa? dengerin. Kita mulai dari sekarang. Menimbang bahwa Timbang bawah. ya. Selanjutnya mengacu. Mengacu kepada yaitu sebagai berikut. Informasi elektronik dari hasil Bukan seleksi. dibaca dulu, jangan berikut-berikut gitu. Itu ada yang penting itu. Oh iya iya. Halaman berapa Mr. G? Halaman 276 menimbang 276. bahwa yang bawah sekali itu loh. Oh iya iya iya. Siap, ini penting. 276 ya tadi. Menimbang bahwa dengan mengacu kepada syarat formilnya maka dikualifikasikan sebagai bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan Oke, lanjut. memiliki kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut. 1. 1. Informasi elektronik dan hasil serebet pada handphone Oppo. 1 unit milik Prio Bagus Setiawan. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Oke. Di situ caranya baca tuh. Bukti elektronik yang dijadikan sebagai bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan yang memiliki kekuatan pembuktian justru handphone milik Prio yang tidak ada isinya. 1. Betul apa tidak, Bang Nelson? Betul, Mr. G. Tidak ada isinya. Ayo. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Nah, coba sekarang mengacu ke atas lagi. Stop dulu. Mengacu ke atas lagi. Ya. Menimbang bahwa Dengan mengacu kepada syarat formilnya, maka dikualifikasikan sebagai bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan memiliki kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut. Nah, yaitu sebagai berikut itu nomornya Prio yang isinya Prio. kagak ada. Ada. Itu dijadikan sebagai bukti. Iya, piye itu. Loh, ini makanya mainkan, ayo teman-teman, mainkan. Dengan dijadikan sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian, Iya. tapi isinya ora ono. Terus piye? Bang Pepen, terus piye Bang Pepen? Ya, Mister. Bang Pepen, Ya, ayo terus piye ki? ya dijewer. Oke, ini tadi teman-teman, itu satu ini loh teman-teman, satu pertimbangan loh itu, bahwa alat bukti ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dan bisa dijadikan pembuktian dalam persidangan. 1. HP-nya Prio yang isinya tidak ada. Yang berikutnya, HP-nya siapa lagi? 2. Informasi elektronik dan hasil elektronik pada handphone Redmi A5 atas Milik nama Ririn Rifanto. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atas korban dalam kurung Budi dengan nomor bla 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 yang berkaitan yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik. Oke, artinya apa? 2 handphone ini dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, tapi ora ono isine. Oke, selanjutnya. Selanjutnya 3. Selanjutnya 3 ya, 3. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Kioxia 64 GB warna hijau Tosca yang berisi rekaman CCTV bengkel sebelah kanan TKP toko korban
rekaman CCTV samping fotokopi Aurelia. Oke, di sini dijadikan sebagai bukti justru samping kanan TKP korban dan rekaman CCTV fotokopi Aurelia itu itu dijadikan sebagai alat bukti. Oke, CCTV itu ya. Lanjut lagi keempat. Empat. Informasi elektronik pada satu unit flash disk Pushkill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Hotel Adi Syariah. Oke. CCTV-nya Adi Syariah itu dijadikan sebagai alat bukti. Oke, yang berikutnya. Dan terakhir. Dan 5. Informasi elektronik pada satu unit flash disk Pushkill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV agen Briling. Selesai. Artinya itu semua tadi ini yang dijadikan sebagai bukti dan bisa menjadi nilai pembuktiannya di sidang pengadilan. Nah, pertanyaannya saya, di mana CCTV toko bangunan permintaan teman-teman tadi? Tadi kan teman-teman bilang toko bangunan. Ada nggak jadi alat bukti? Bang Nelson jawab. Sama kali. Boten enten. Bagaimana itu yang Bang Pepet? 0501 yang kita cari-cari, yang kita tunggu-tunggu. Duh, tunggu dulu Bang Nelson. Oh, iya. Tadi kan diajukan. Oke. Iya. Oke. Ada tulisannya kan CCTV toko bangunan, ada flash disk tadi kan? Iya, diajukan itu ada flash disk. Diajukan, tapi tidak dijadikan alat bukti karena po isine gak ono. Kita ini butuh isinya, bukan cuma formalitas ada tanda tangannya. Nah, sekarang tolong dibaca ini yang terakhir, Bang Nelson. Masih yang seterusnya itu tadi. Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada syarat formilnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut. 1. Informasi elektronik pada satu unit flash disk Pushkill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan. Nah, stop sampai di situ. Lu udah sampean goleki ya nggak akan ketemu. Wong itu nggak dipakai. Sampai ini nanya-nanya toko bangunan. Ternyata di sini memang tidak dipakai. Lu sampean goleki sampai anyang-anyangan lu nggak akan ketemu. Karena kalau dipakai bakal ketahuan ada pelaku lain. Wes yo bolo yo. Udah ya. Sekarang saya minta pendapatnya sampean. Loh, iki tadi di halaman 276. Teman-teman para kuman kalau ada ya, silahkan dibaca sendiri. Ben nanti mana yang penggiringan tuh mana gitu. Baca sendiri di halaman 276. Nah, itu masalahnya dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang menimbulkan keyakinan. Silahkan dinarasikan. Aku sampai membaca ini sampai bosen loh, Bang Pepen. Sama Mister, bolak-balik. Dan juga saya ada baca tuh, cuma saya lupa halaman berapa, yaitu terkait dengan
rekaman CCTV toko bangunan, di situ ada surat pernyataan dari pemilik CCTV toko bangunan, siapa itu. Di situ dengan jelas durasinya itu dari jam berapa ke jam berapa itu. Cukup panjang juga itu, Mister. Iya, Mm-mm. iya. Ada panjang Itu. tapi nggak dipakai, percuma Bang. Bang Ya Pepe. iya, ya itu persoalannya. Nah, mainkan. Ayo teman-teman. Apakah kita ini berbicara asal bunyi? Makanya dengan melihat Ada, Kak. fakta-fakta ini, apa kemudian kita nggak nggak boleh bersuara? Iya, ini Karena ada udah kucing. jelas sekali ini, udah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam putusan hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada intinya ya memang seirama seirama dengan yang membuat dakwaan, yang membuat tuntutan, gitu loh. Tidak menghendaki adanya pelaku lain. Iya, 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 iya. Padahal udah jelas di 0501 ada yang lain. Ya kalau apalagi kalau misal dibuka semua itu Bang Ay. Bukan cuma 0501 aja itu. Sebelum jam-jam krusial itu, wah seharusnya itu nampak jelas sekali itu. Dari jam 21 sampai jam 00.324 itu ya, Bang Feven. Oh iya. Jadi 3 orang, 4 orang itu bagaimana keluar dari rumah itu ya. Siapa yang nungguin? Apakah menggunakan Grab ya gitu. Oke. Jelas. Ini saya kasih kesimpulan ya, biar semuanya jadi terang benderang ya. CCTV yang dipakai ini adalah CCTV di tanggal 29. Seandainya saja itu di toko bangunan, di samping bengkel itu juga ada tanggal 28-nya, itu lebih fair. Itu di tanggal 28 tuh lebih fair. Bagaimana bisa tanggal 29 disorot, tanggal 28 kagak? Padahal kita butuhkan itu real time dari 28 ke 29. Karena disitulah waktu-waktu krusial. Tapi lucunya hanya tanggal 29 yang isinya di situ, yang sudah kelihatan di situ. Pokoknya yang ada tampilannya siapa tuh Ririn dan Priyo itu dibuatlah seolah-olah ada yang ngintip-ngintip, melakukan pemantauan, pengawasan dan sebagainya. Serem deh. Tetapi tanggal 28-nya justru tidak. Tanggal 28-nya justru tidak ada. Demikian juga toko bangunan yang selalu kita sebut-sebut tadi juga. Padahal itu juga diajukan sebagai alat bukti, tapi ora ono isine, tapi sah sebagai alat bukti. Karena ada tulisannya itu bukti digital. Padahal gak ada isinya, tapi sah. Bisa diambil sebagai pembuktian, kan lucu. Termasuk selebrat tadi. Selebrat itu nomor itu. Ini gak ono isine, tapi bisa jadi alat bukti. Nomor-nomor tadi itu dijadikan alat bukti semua. Yang tidak dijadikan alat bukti adalah, yang tidak bisa digunakan sebagai pembuktian adalah CCTV toko bangunan. Meskipun tidak ada isinya, tapi tidak dijadikan alat bukti, tidak ada isinya. Oke, ini nyata teman-teman. Bagaimana Bang Nelson? Mr. G, izin ya Bang Mr. G. Ini saya tadi kan Bang, kita sudah baca-baca tuh di bagian pertimbangan. Tapi saya tadi tergelitik itu di keterangan saksi yang Pak Teguh itu kan, dia udah menganalisa bahwa di tanggal 28 Agustus itu di toko material. Boleh saya bacakan Bang Mr. G ya? Boleh. Oke. Di halaman 227. Nanti Bang Ai juga bisa mengomentari ya. Ya Bang. Bahwa saksi melakukan
analisa di CCTV toko material dan hasilnya di tanggal 28 Agustus 2025 terdapat dua aktivitas. Pertama, yaitu pada siang hari sekitar pukul 13.30 WIB terdapat aktivitas di depan gerbang dan saksi sempat memperlihatkan ke terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Prio Bagus Setiawan diakui bahwa terlihat ada sepeda motor dikendarai korban Budi Awaludin berboncengan dengan anaknya Ratu Karirunisa masuk ke dalam rumah. Kedua, yaitu di tanggal 29 Agustus 2025 sekiranya pukul 05.00 WIB terdapat aktivitas di depan gerbang. Setelah diperlihatkan kepada mereka diakui orang yang berjalan ke rumah dalam CCTV tersebut adalah saksi Prio Bagus Setiawan. Nah, di sini nih, bahwa dari awal tim penyidik menerima barang bukti rekaman CCTV di toko material, keadaannya sudah seperti itu, ada jeda garing loncatan waktu dalam rekamannya. Kami hanya melakukan langkah-langkah kopi rekaman CCTV tersebut, tidak ada pemotongan CCTV yang kami lakukan. Dan terkait loncatan waktu, hal ini dikarenakan posisi penyimpanan rekaman CCTV tersebut bukan menggunakan DVR, tapi memakai memory card, sehingga loncatan waktu tersebut disebabkan oleh penyimpanan yang kurang bagus. Bahwa pada saat tahap pemeriksaan maupun rekonstruksi saksi Prio Bagus tidak, bahwa penyidik baru sekarang memperlihatkan ketiga bukti baru CCTV tersebut karena sebelumnya berdasarkan keterangan terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Prio Bagus Setiawan, waktu penyidik tidak menggambarkan TKP lainnya, hanya TKP rumah saja, sehingga fokus kita hanya saat melakukan analisa terhadap CCTV milik toko bangunan. Jadi Bang Mr. J, ternyata yang di CCTV di toko material itu tidak menggunakan DVR tapi memory card, kalau menurut kata penyidik ini. Tidak ada ditemukan itu DVR-nya. Bagaimana Bang Ai? Itu alasan absurd sih. Ya. Iya, Ya. kan logikanya nggak Silakan benar. dijawab. Sekarang gini Bang Nelson, di bengkel itu juga pakai memory card, pakai SD card, pakai micro SD sama. Apa bedanya yang di bengkel sama yang di toko bangunan? Nggak ada bedanya, teknologinya sama. Tapi yang di toko bangunan tuh lengkap. Kalau Bang Nelson nanti saya share aja ya di DM ya, itu ada YouTube yang menunjukkan waktu ditampilkan di persidangan CCTV toko bangunan itu berfolder-folder banyak itu videonya, nggak cuma 3 file tadi, nggak cuma 2 file yang dikirimkan ke Puslap 4, ada banyak dari tanggal 28 kemungkinan itu ya, ada itu mungkin 28. Tapi kalau dari ini ya, kalau dari putusan itu disebutkan tanggal 29 jam 10 pagi katanya. Iya. Yang diambil itu dari jam 9 jam 10 pagi sampai ke tanggal 31 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu banyak filenya berfolder-folder tuh. Nah, kok tiba-tiba yang ini hanya satu file itu kemudian terjadi penyambungan event gitu loh dalam satu file yang sama. Nah, itu yang aneh. Karena alasannya memang posisi penyimpanan CCTV rekaman itu katanya ada loncatan Ya, waktu. tidak masuk akal. Itu alasan yang tidak masuk akal karena yang kalau kita pakai bukti yang di bengkel itu lengkap, sama loh teknologinya. Jadi jangan nyalahin teknologi. Berarti ini keterangan yang Teguh ini di bawah sumpah ini memang menyesatkan ya? Mengada-ngada. Mengada-ngada ya? Iya. Ya udah berarti Dan dia udah bukan benar. orang digital expert Forensik kan? ya? Iya, bukan Iya. expert. Ahli verbalisan kan yang jelasin itu. Lah, Iya. kok ngapain dia mengatakan apa? Menjudge teknis di mana Iya. posisi dia gitu loh. Siapa dia gitu. Oke, terima kasih Bang. Ai. Mr. Ji, izin mau nanya sama Bang Feven nih. Bang Feven, izin Bang. Ini kan
udah ada banyak viti-viti yang berkeliaran nih Bang. Ternyata dari awal itu Pak RW itu memberikan keterangan bahwa bener nggak itu? Bahwa warganya ada yang kabur ya 5 orang kalau nggak salah Bang Fefen. Oh, RW yang dimaksud itu adalah ketua RW di perumahan Pepabri, di mana si Prio, si Ririn itu tinggal. Nah, viti-viti itu memang kemarin kemarin sempat juga saya lihat. Dan terus terang saja yang membuat saya penasaran. Sehingga tadi siang saya langsung ke sana, saya ketemu dengan ketua RW-nya. Pak siapa itu si tadi lah siapa namanya ya, bahwa ternyata terkait dengan keterangan tersebut itu terjadi atau dibuatnya ketika ada tetangganya yang teman kita orang media juga ya, bersama dengan Metro News atau apa itu beberapa hari setelah ditemukannya korban atau sebelum terduga pelaku itu ditemukan. Jadi maksudnya sebelum si Ririn sama si Prio itu tertangkap. Jadi di bawah tanggal 8 ya Bang Fefen ya? Ya, belum. Berarti benar itu 5 orang memang menghilang itu warganya. Ya cuman yang dimaksud 5 orang itu ya termasuk ya si Ririn sama si Prio itu. Nah cuman yang 3 orangnya ya untuk sementara nantilah akan kita sampaikan. Supaya lebih wow. Siap Bang Fefen. Izin Bang Pepen ya. Saya Luar mau nanya Bang biasa. Pepen. Boleh? Iya Bang. Ya, Bang Pepen kemarin kan Bang Pepen bilang itu yang bercak darah itu darah manusia atau darah hewan kan. Nah, itu saya dicari itu keterangan saksi yang inafis di halaman 234. Ini saya bacakan Bang Pepen ya. Bahwa saksi bisa menyimpulkan bahwa bercak darah tersebut adalah darah manusia karena setelah mengambil sampel bercak darah di TKP lalu dilakukan pengecekan awal di kantor dengan menggunakan alat stick Blue Dragon. Saat diuji stick Blue Dragon tersebut terjadi reaksi berupa warna menjadi hijau yang artinya itu adalah darah manusia. Apabila bukan darah manusia, maka sticknya tidak akan berubah warna. Proses perubahan warna tersebut ditunggu sampai 10-15 menit. Selanjutnya hasil pengecekan awal dikirimkan ke Puslapor Polri. Jadi alat yang digunakan Bang Pepen itu menggunakan stick Blue Dragon itu. Tapi yang saya coba cari tahu nggak bisa menentukan itu. Gimana Bang Pepen? Nah, kan Bang Pepen juga. Ya kalau boleh kalau menurut pendapat saya begini. Iya. Kan saya waktu itu kan sempat juga menemui teman saya yang di RSPAD Gatot Subroto di bagian forensik tentang bagaimana teknis tahapannya dalam mengamankan itu apa yang namanya DNA, apa itu DNA, perlakuannya itu harus bagaimana. Lantas kemudian seberapa besar kemungkinannya yang dimaksud bercak darah itu yang sudah berbulan-bulan, katakanlah kurang lebih sudah 8 bulan baru didapatkan, baru diambil, baru ditemukan. Seberapa besar kemungkinannya DNA itu bisa terbaca. Jadi jawabannya ya sangat tipis sekali. Bahkan mendekati sangat tidak memungkinkan. Terlebih dalam situasi kondisi di mana bercak darah itu didapatkan atau ditemukan dalam keadaan ruangan yang sudah kedap, artinya kedap itu sirkulasi udaranya itu hampir tidak ada. Sementara kita tahu bahwa ruangan tersebut baru berapa hari ditemukannya itu
korban, kemudian berapa hari setelah setelah tertangkapnya itu pelaku. Nah, informasi yang patut dipercaya salah satunya dari ahli waris sendiri, yaitu adik kandungnya almarhum Haji Sahroni, kemudian dikuatkan dengan keterangan dari beberapa tetangga sekitar bahwa memang benar bahwa tempat tersebut itu sudah setelah didobrak ya oleh mereka yang juga katanya mengaku sebagai anggota keluarganya bersama kuasa hukumnya itu. Nah, itu nggak lama itu tempat tersebut sudah sempat disewakan kepada pemilik rumah makan Padang dan langsung dipakai, langsung dipergunakan untuk tempat ini jualan sarapan itu loh, jualan sayur. Pokoknya intinya tempat itu sudah dipakai, sudah dibersihkan, sudah dipel dan sebagainya lah. Makanya cukup mengherankan sekali ketika dari pihak Inapis mengatakan masih mendapati itu namanya bercak darah. Berbicara bercak darah yang kemudian katanya didapati itu di beberapa titik, ada beberapa ditemukan di lantai dan di dinding, dan salah satunya juga bercak darah yang kemudian dicocokkan dengan DNA milik korban Budi, di mana menurut pengakuan ini dari tim Inapis itu kan diambil dari gerahamnya si korban, kemudian dicocokkan. Kayaknya itu kurang relevan sekali, ya, kurang relevan sekali. Apalagi kalau kemudian kita memperbandingkan dengan hasil per visum et repertum, seperti yang Mas Nelson sampaikan juga kemarin, bahwa Dr. Andri itu menyatakan dalam pemeriksaannya itu, dalam otopsinya terkait penyebab kematiannya korban Budi, bahwa tidak didapatkan ada trauma tumpul di kepala. Artinya itu membuktikan, menandakan bahwa dengan tidak terdapatnya atau tidak ditemukannya yang apa namanya darah, apa itu namanya ya bahasanya itu, akibat trauma tumpul tidak terdapat pendarahan ya, itu resapan ya bahasanya, resapan. Itu berarti menandakan bahwa si korban Budi itu pada saat dipukul atau pada saat kena trauma tumpul itu sebenarnya bahwa kondisinya korban Budi itu sudah tidak bernyawa. Ya. Sudah tidak bernyawa, kan begitu kesimpulannya. Ya, kesimpulan dokter. Sudah tidak bernyawa. Nah, kemudian dalam hasil otopsi itu juga di visum et repertum disimpulkan bahwa akibat meninggalnya korban Budi itu karena apa itu yang kaitannya dengan apa itu leher, apa namanya itu di halaman berat, jeratan. Nah itu nah, seperti kayak cekikan, seperti kayak jeratan. Nah sehingga kita dapat menyimpulkan kalau memang meninggalnya itu bukan karena trauma tumpul dan kemudian dipastikan bahwa penyebab kematian itu karena luka tadi yang di leher, artinya meninggalnya itu bukan karena adanya pukulan di kepala. Adanya pukulan di kepala itu yang dilakukan oleh pelaku itu hanya sekedar untuk memastikan bahwa si korban ini mati, padahal pada saat dipukul itu sebetulnya sudah mati itu korban Budi. Nah, berdasarkan hasil otopsi ini menyimpulkan bahwa ya sangat jauh relevansinya kalau kemudian dinyatakan bahwa itu terjadi, dilakukannya itu di kios. Jauh sekali dengan relevansinya kalau kemudian dikatakan bahwa ditemukannya itu bercak darah. Ya nggak nyambung. Terjadinya bercak darah itu berarti menandakan bahwa pertama
korban ada melakukan perlawanan. Yang kedua, korban berarti karena menahan rasa sakitnya. Ya, jadi getih ku muncrat. Ya, muncrat itu si darah itu. Sehingga berserakan lah itu. Ada beberapa bercak. Ya, ada di lantai dan sebagainya. Jadi nggak nyambung itu. Kalau dari hasil otopsi, dari hasil saksi ahli, dari visum et repertum, nah begitu Mas Nelson. Oke, Bang Pepen. Nah, ini saya mau sinkronkan yang tadi Bang Pepen bilang ya, bahwa itu katanya sudah ditempati. Nah, kalau saya kaitkan dengan tadi keterangannya Inavis, itu dia sampaikan bahwa di TKP tidak ditemukan sidik jari karena kondisi bangunan sudah sekitar 6 bulan lebih kosong. Suhu di ruangan panas, udara kering, kurang, terdapat debu yang sangat tebal sehingga tidak terbaca. Artinya dia saksi Nafis itu bilang 6 bulan kosong dan tidak ditemukan sidik jari sama sekali karena ruangan panas, udara kosong, udara kurang dan debu yang sangat tebal sehingga tidak terbaca. Terkait sidik jari Bang Pepen tadi. Iya, yaitu. Artinya keterangannya ini Ya dia bertolak sudah belakang. bertolak belakang artinya. Iya, sangat bertolak belakang. Dan satu hal lagi yang sangat menarik itu adalah apa yang dikatakan, apa yang diceritakan, yang disampaikan oleh si botak yang satu itu. Begitu lancarnya dia menceritakan secara kronologis. Oh, awalnya Budi waktu itu duduk di sini, Rionya nunggu di pintu, ngawasin barangkali nanti ada orang datang. Oh, begitu dia bercerita. Jadi sepertinya dia yang paling tahu. Pertanyaannya dia tahu dari mana kok bisa sampai dia bercerita seperti Bang Pepen. itu. Ya, Mister? Bang Pepen, masih adakah yang percaya itu si botak kah? Ya masih percaya, tapi mereka yang percaya itu kan yang memang orang-orangnya mereka sendiri, yang tentunya istrinya, anaknya, kuasa hukumnya. Ya, kalau ditanya masih adakah yang percaya dengan apa yang dikatakan si botak? Ya masih. Lantas kemudian siapa yang masih mempercayai omongannya si botak? Ya orang-orangnya si botak sendiri lah. Iya. Jadi kalau kayak filmnya Naga Bonar, sudah ku bilang janganlah kau betempur juga kau. Nanti mampuslah kau mati dimakan cacing. Nah itu si botak itu nanti. Oke Bang Pepen, terima kasih Bang Pepen. Ini masukan nanti buat kita. Nyambung ini Bang Pepen, tadi belum ada Bang Pepen ya saya. Bu Pepen mau tahu informasi dong, toko Budi itu kira-kira bulan apa ya dikosongkan? Dikosongkan bagaimana maksudnya? Bukan apa dikontrakan? Enggak, kan dikontrakkan itu dikosongkan karena kalau kita melihat waktu dobrak-dobrak itu kan tanggal 11 ya, tanggal 11 September kan. Setelah 3 hari pelaku masuk ya, pelaku tertangkap. Nah, itu didobrak. Terus kan Pak Jul itu bilang, si botak bilang bahwa ada beras yang hilang, telur, minyak gitu kan. Ya, artinya kan dia tidak mengatakan bahwa di situ ada suatu peristiwa pembunuhan kan. Dia hanya mengatakan itu yang tanggal 11 yang sama Rede yang itu. Iya. Nah, kalau ada informasi bahwa itu mau dikontrakan, artinya kan itu dikosongkan gitu loh. Karena gini Bang Pepen, setahu saya yang bengkel itu juga itu punya Budi Bang Pepen. Itu kalau benar. Nah, apakah yang bengkel, apakah yang toko gitu yang mau disewakan rumah makan itu Bang Pepen. Yang di toko, yang di kios. Yang di kiosnya TKP kedua itu loh Bang Kopi Pai. Iya, itu. Iya, maksud saya itu kapan? Jadi begini, setelah beberapa hari itu ditemukan ditangkapnya itu Ririn dan Prio. Nggak lama kemudian itu kios itu kan kemudian kan didobrak tuh. Ya, dihadiri oleh ketua RT. Kemudian didampingi juga oleh kuasa hukumnya Heri. Dengan alasan karena untuk mau mengambil barang-barang sembako yang masih ada di dalam yang akan digunakan untuk acara tahlilan.
Nah, setelah itu semua dibersihkan, semua barang-barangnya itu diambil, kayak beras, telur, dan sebagainya, artinya dibersihkanlah. Barulah nggak lama, berapa hari lagi kemudian itulah disewakan sama pemilik rumah makan Padang, ngebuka apa itu jualan sarapan, lontong sayur atau apalah itu. Tapi nggak lama itu Bang Pepen ya. Nah, bersamaan dengan itu juga yang menyewa untuk bengkel, nah itu tidak diberikan lagi izin untuk tetap menempati atau tetap menyewa itu bengkel. Jadi yang bengkel itu pun juga ya disuruh keluar. Iya. Saya punya videonya itu kosong udah. Yang Iya, bengkel. Mm-mm. itu. Dan ada alamatnya udah saya tahu, saya hubungin itu. Nah, cuman saya kan begini, setelah ditanya, yang menyewa tempatnya Budi untuk bengkel, ada keterangannya bahwa Pak, itu sebetulnya CCTV saya itu rusak. Tapi kalaupun rusak, si Ririn memang yang mengakui memang ada datang ke situ. Tapi datang ke situ kan tujuannya kan menanyakan kepada ibu siapa itu yang anu bengkel, ya, menanyakan Bung ya, si kalau nggak salah. men- Bang Ben. ya, menanyakan si Budi, Bu, ini si Budi ini kemana kan itu. Makanya dalam persidangan Ririn menyampaikanlah kepada majelis, kalau memang bisa tolong itu dibesarkan suaranya untuk memastikan bahwa saya ke situ itu bukan seperti yang dianggap oleh jaksa, lagi ngawasin nama matu segala macam. Kan itu tujuannya si Ririn menyampaikan itu, untuk minta dibesarkan volumenya agar supaya bisa memastikan bahwa kehadirannya di situ itu justru sekedar menanyakan keberadaannya Budi kemana. Kan begitu ceritanya. Siang tanggal 30 ya Bang Pepen. 29. Bukan siang ya. 29. Nanya Bang Ben. Jadi 29 kan hari Jumat. Si Ririn keluar dari rumah TKP itu pas waktunya orang mau pada sholat Jumatan. Nah, pulang dia ke rumahnya di Pepabri. Kembali lagi ke situ, itu makanya di situ kan tertera pukulnya 13 berapa gitu kan. Sempatlah itu mampir ke kios, menanyakan kepada itu si bengkel, menanyakan si Budi kemana. Begitu ceritanya. Jadi kesimpulan Bang Pepen, kalau TKP 2 itu dijadikan apa ya istilahnya itu bukti ada pembunuhan, kan berarti TKP sudah tercemar ya karena sudah ada orang yang menunggu di situ kan Bang Pepen. Ya sudah pokoknya rekayasa lah, gimana lah. Saya langsung ngomong aja lah, karena memang itu rekayasa gimana. Nah ya dengan yang dibacakan tadi dengan Bang Nelson juga kan di situ bahwasannya nggak dijelaskan di TKP berapa mereka mendapatkan DNA dan apa itu tulang atau patahan gigi itu kan. Lagi pula pertanyaannya begini, bagaimana kemudian mereka bisa memastikan, membuktikan bahwa bercak darah itu memang iya betul dia dapatkan itu di kios. Jangan kemudian hanya cuma kesimpulannya saja dia katakan. Dengan bercak darah ini kemudian disamakan dengan DNA dari gerahamnya korban Budi, ada kesesuaian. Yang paling penting pertanyaannya itu bagaimana mereka bisa membuktikan dan memastikan bahwa memang itu bercak darah yang dia ambil dari kios Budi. Jadi kalau Bukan persoalan bercak darah kemudian disesuaikan dengan DNA-nya itu ada kesesuaian. Yang paling penting itu pertanyaannya, bagaimana mereka itu bisa dapat membuktikan kepada majelis sebetulnya kan, atau kepada kita lah masyarakat yang menghendaki, yang mendambakan adanya kebenaran, kejujuran dalam perkara ini. Iya kan? ya menurut saya gini Bang Pepen, itu sebetulnya
bercak darah itu didapatkan dari TKP 1 kalau kalau menurut saya, pandangan saya ya. Itu Ya bisa didapatkan, jadi, ya, ya bisa jadi. itu memang mereka sembunyikan hasilnya. Buat apa? Buat menyesuaikan dengan skenario mereka yang Iya. tadi. Itu kalau Ya, analisa saya. kemudian dia anggap bercak darah yang jadi Ada di didapatkan TKP kedua. di TKP 1 dia anggapkan dari TKP 2 Ya. kan begitu. Lah makanya kembali lagi pertanyaan saya, bagaimana mereka itu bisa membuktikan dan memastikan bahwa bercak darah itu memang benar mereka dapatkan itu dari TKP 2. Bukan persoalan bahwa bercak darah itu disesuaikan dengan DNA-nya itu ada kesesuaian, bukan itu nggak penting. Itu Iya. kan karena lebih kepada masalah teknis. Cara mendapatkannya itu yang paling penting. Harus bisa dipastikan dulu. Itu Bang Peven. Bang Peven mau nanya yang tadi, yang pemilik bengkel itu pernah ditemui, Bang Peven? iya, Itu pernah ditanyakan juga itu, yang terkonfirmasi nggak bahwa Ririn itu bertanya keberadaan Budi? iya, memang Sudah benar. terkonfirmasi berarti ya? Benar udah. Oh, oke. Iya. Iya. Bahkan itu siapa namanya? Pak Haji Sahroni pun juga sempat menemuinya itu untuk memastikan bahwasannya memang benar dia itu siapa yang mengusir, siapa yang nggak ngasih izin lagi orang bengkel itu tetap supaya menyewa itu tempat. Yang nggak mengizinkan ya orang itu juga. Orang itu siapa maksudnya? Ya sih. Oh, Bang astagfirullahaladzim. Ai, udah jelasin aja ya. Oh, alah, Yang kudu diceplokaken bae. Iya, kudu barbar bae ya, Pak. Tapi izin Pak Feven, kan kemarin kan sempat nanya suami kan, Pak, kan suami kan pas di kerjanya kan kumpulan sama orang-orang situ kan, deket Pauman. Sempat nanya, Pak, sebenarnya kasus ini itu di Indramayunya gimana? Dia jawab apa? Berhubung suami bukan orang situ kan, jadi tak suruh aku jangan terlalu vulgar ngikutin obrolan orang, tak gituin kalau membahasnya masalah ini. Iya enggak no, katanya gitu kan. Cuman kalau aku izin, kalau beliau telepon kan, aku masuk ke Komal Mr. Ji. Oh ya wis gak apa-apa, ngono. Terus tak tanyain tuh, kalau di Indramayunya, khususnya di tempat kerjanya beliau gitu, katanya ayam-ayam aja, tetap motifnya yang 750 itu loh Pak Feven. Kok aneh kan, orang-orang kok pada diem gitu loh, padahal ini kejanggalan kan terang-terangan. Kenapa nggak mau buka? Yang juga kayak penasaran, pengen ada niatan ngorak-ngorak di temen-temen Eis yang lain. Maksudnya seberapa sih Eis bercerita pribadinya ke kalian gitu. Cuman belum ada waktu aja ini. Jadi begini Mbak, yang pada umumnya mereka terutama atau khususnya warga masyarakat di Pauman, saya kan ada beberapa orang lah yang coba saya temuin untuk minta pendapat, minta penjelasannya, keterangannya. Jadi pada rata-rata mereka itu karena dihantui rasa ketakutan, ya nggak mau terbawa-bawa dalam perkara ini. Padahal itu banyak sekali mereka yang tahu. Ya. Seperti ada tukang apa ya, pas di depan rumah korban itu, bukan tukang sapu, ada semacam apa ya, tukang tambal ban atau apa ya? Oh, tambal ban ya, persis. Bengkel sepeda. Kayak bengkel sepeda. Itu juga tahu sebetulnya. Nah, tapi begitu didesak ya kenapa? Karena ada warning. Ya, ada warning. Jadi ketakutannya bukan kepada terduga pelakunya, bukan. Ya di lingkarannya orang-orang itu. Si botak. Nah, tapi udah saya kemarin tuh udah saya kasih pemahaman. Kalau memang alasannya karena takut dan lain hal, ya nggak jadi masalah. Coba aja nanti dilayangkan surat kaleng, kirimkanlah misal ke Polda Jabar atau ke Mabes Polri. Ada anak yang ke-8. Nah,
Jadi makin makin nampak kan ada pelaku lain itu kan sebenarnya dengan fenomena-fenomena itu kejanggalan. Jadi gini ya, yang tukang sate udah kabur, tukang ayam juga udah nggak pindah gitu kan, bengkel udah pindah. Sesuai nampak. Kalau dugaan ada pelaku lain itu sangat besar sekali, Bang Wahid ya. Tapi karena yang kita hadapin ini justru adalah mereka yang seharusnya menghadirkan semua alat bukti di persidangan. Kan ini dia pengen jadi persoalan. Jadi Ya. kesulitannya itu bukan terletak kepada jenis perkaranya. Kalau perkaranya sebetulnya ini nggak sulit-sulit amat, ya, gampang ngegalinya sebetulnya. Banyak begitu banyaknya alat bukti, kemudian alat bukti petunjuk dan lain sebagainya. Nah, cuman itu persoalannya kan bukan soal itu, tetapi ya itulah karena begitu banyaknya kepentingan, ya kaitannya dengan institusi dan sebagainya. Nah itu repot. Iya. Nah, jadi kemudian pertanyaannya lantas lah bagaimana ini kira-kira untuk bisa menemukan, bisa mengungkap ini semua? Ya kata kuncinya ya kita harus bisa juga untuk menggali, mencari dan mendapatkan alat bukti yang membuktikan bahwa contoh misal kayak Aman Yani. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa namanya Amannya itu masih hidup? Bagaimana kemudian kita membantu misal tim Cyber Mabes Polri, misal dengan data-data perbankannya, ya, kan begitu. Tapi saya yakin sebetulnya ya mereka-mereka yang di pusat sana pun juga paham banget lah itu, ya. Yang ada keluarga tidak bersuara, anehnya keluarga tidak bersuara. Ya kita nggak usah inilah sih lah, nggak usah lagi perlu berharap kepada pihak keluarganya siapa, terutama keluarganya Is. Nggak, Niko juga nggak bersuara gitu, Niko. Ya kayak seperti keterangan Niko ya. Keterangan Niko itu dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan kan jelas itu, begitu kemudian dicecar, dikejar pertanyaannya oleh kuasa hukum terdakwa Ririn, kemudian bersamaan juga itu dikejar juga pertanyaannya oleh hakim terkait dengan hubungannya Budi sama orang lain, apa yang saksi ketahui segala macam. Nah, itu kan dengan jelas itu si Niko menyampaikan dalam keterangannya bahwa memang betul ya, ada yang namanya Joko. Memang betul yang namanya Joko itu dikenalkan oleh Budi pada saat sebelum si Budi itu membuka kiosnya itu sebagai toko sembako. Jadi toko sembakonya milik Budi itu sebelumnya tuh dipakai untuk ini buka usaha Warnet, game online. Ya kayak game online. Nah pada saat main game online itulah kemudian saudara Niko ini ada diperkenalkan oleh Budi, yang menurut Budi bahwa orang itu bernama Joko. Iya, termasuk yang namanya Yoga, tapi dalam persidangan disebutnya namanya Yugo. Tinggalnya di Desa Pabean dan juga punya rumah di Pepabri. Nyambung. Gitu. Jadi rupanya yang pernah kemarin saya sempat bilang bahwa itu hasil BAP, rupanya bukan BAP itu. Memang itu hasil penggalian waktu di muka persidangan. Dikejar pertanyaannya oleh hakim sama Pak Tony. Itu makanya tersampaikanlah hal-hal mengenai yang namanya Joko dan Yoga. Jadi artinya jelas-jelas itu. Iya, jelas ada. Ya saya heran sama Niko, kan dia kan praktisi hukum juga ya, pengacara juga kayaknya. Tapi nerima aja gitu hasil sidang, hasil keputusan.
tidak melihat suatu kejanggalan, apa memang nggak tahu lah, nggak ngerti ya. Bang Kopi Pahit. Hmm. Bang Kopi Pahit. Ya. Ada idola ini mau bertanya ini dari Mbak Lili. Teman-teman, ini ada kabar baru ya teman-teman ya. Ini kabar baru ya teman-teman ya. Ini kabar terbaru. Apa itu? Sopir taksi online yang disewa terdakwa culik bunuh kacap bank divonis bebas. Nah, ini hakim nih bener nih, menelusuri bener nih. Bang BRI itu ya? Iya, yang itu hari BRI kan. BRI itu Kan ya. itu dimasukkan di mobil. Dia kan dimasukkan di mobil. Heeh. Sopirnya kan dianggap membantu toh itu. Ya. Nah, inilah setelah sidang itu divonis bebas. Nah, bener itu Itu berarti hakim tuh hakimnya. punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Oh, supirnya divonis Kalau bebas. memang Supirnya divonis. hakimnya divonis bebas. Tunggu dulu, Kopi Pahit. Hmm. Ini ada Lilian ini, Lilian Nora. Halo Lilian. Ya saya ngikutin juga itu. Ya, ide. Apa, Mister? Nah, kemarin kan bilang kangen aku sama Kopi Pahit. Maksudnya apa tuh? Bukan, izin bertanya sama Mister G. Waktu kita terakhir komal itu loh, Mister. Siapa yang itu apa? Kerupuk celup. Bukan. Yang itu loh, Mister. Yang Boim itu loh. Yang tertangkap basah Boim, Bobo Imut. Ya ini. Apa itu? Nah ini Ngaku. orangnya nih. Nah ini. Iya. Dia penemu alat terbaru. Dia juga penemu bubuk paling enak di mana. Dia menemukan semua itu. Apa itu? Apa, Mister G? Itulah produk kerupuk celup itu produksi dia. Bang Kopi Pahit, sumpah nggak enak. Blas. Nggak ada rasa. Penasaran aku coba. Orang pakai air putih, makanya pakai susu, Kak. Tapi kan waktu itu nggak bercerita pakai apa, kan pakai air aja kan. Beda kerupuknya. Dicelup-celup. Jadi kalau Mbak Lili itu pakai kerupuk yang keriting kan? Iya, yang bolong-bolong tuh. Nggak ada rasanya kalau itu memang. Kalau yang punya saya memang ada rasanya. Emang Lebih Emang manis kerupuk ya, punyamu apa? Kopi bagus. Pahit. Emang punyamu bagus. Kan itu paling dari besek itu kan. Iya. Besek kan. Punya ini ya apa? Biasanya dipakai buat nasi uduk tuh. Kerupuk pecel itu. Kalau yang Pecel tuh dulu pecel pakai itu yang merah itu yang merah pink itu kan. Nah, itu zaman dulu kerupuk pecel itu, tapi udah jarang. Itu Yang kerupuk yang tebal itu. pinggirnya ada warnanya kan, Bang Ya, Pahit? yang hijau, yang merah, hijau, kuning itu Ya, warnanya. itu kerupuk kalau di Oh, Jakarta dipakai buat kerupuk nasi uduk. udang. Iya, Bukan kerupuk udang, udang. Udang. Kayak ada kerupuk bawang. Bawang kemarin, Kerupuk Bang bawang. Kopi Pahit Kerupuk mah bawang. kerupuk bawang itu namanya kalau di Indramayu. Merah, putih, hijau, kuning. Kerupuk bawang. Ada rasanya. Tapi kalau yang keriting-keriting itu nggak ada rasanya, memang cuman micin doang. Gitu ya. Kerupuk lontong ya. biasanya Kalau mau pakai enak buat lagi, lontong kalau sayur. mau enak lagi, memang kerupuk ikan. Oh, enak lagi tuh. Dipakai air putih gitu. Iya, jadi kayak seblak Ya begini aja. kalau dicampur sambal jadi Jangan seblak dia. diikuti. Bukan dari kenduri. Jangan diikuti dah. Pokoknya kata-katanya jangan diikuti. Berbahaya. Sesat ya, Mister. Ya, Bang Pepen, selamat istirahat, Bang Pepen. Ya, makasih Bang Pepen. Mana turun deh? Tadi ada Bang Alip, mana Bang?
sebelum jadi boim. Oh Aku iya, turun takut juga ketangkep iki. basah Jam juga. 2, Mister. Kerupuk terasi. Oke. Terima kasih semuanya, Mister. Terima kasih Oke Bang lah, kita Ari, ini ya. Bang Aye, Bang Intinya teman-teman Nelson, ya. semuanya, Mbak Lilian, Bang Kopi. Iya, selamat Assalamualaikum. malam. Selamat Baik. pagi. Waalaikumsalam. Selamat tidur. Nah, Oke. Intinya saya mengatakan bahwa terkait dengan kasus Indramayu itu, saya ini yang mengatakan nih, itu begitu banyak kejanggalan. Kejanggalan itu bukan dari saya yang mencari-cari. Teman-teman juga sudah tahu sendiri. Makanya kita akan terus ulas ini. Kalau ada yang panas, gak apa-apa, tinggal ngambil kipas. Oke? Kalau ada yang tidak suka, gak apa-apa. Saya pun tidak suka. Sama, gak apa-apa. Begitu aja. Gak usah bikin dalih-dalih yang lain. Ya, gak usah bikin apa namanya. Gak suka ya, gak suka aja, gak apa-apa. Begitu. Silakan Bang Nelson, ditutup ini Bang Nelson. Saya mau break dulu Bang Nelson. Silakan Bang Nelson. Iya Bang Misoji. Jadi kita menunggu nanti hasilnya di Pengadilan Tinggi Banding. Tapi saya yakin dengan adanya kejanggalan-kejanggalan ini pasti akan terungkap kebenaran, akan menemukan jalannya. Dan saya berharap teman-teman di Komal ini terus belajar tidak jangan malu bertanya, dan tetap kita bersama-sama kawal kasus Pak Oman ini sampai terungkap siapakah pelaku yang sebenarnya, Fakta-fakta yang sebenarnya. fakta-fakta yang sebenarnya. Oke, Bang Oke. Mr. G, terima kasih atas semua Baik, edukasinya. baik. Nah, makasih Bang Nelson. Saya langsung ke Bang Ari Porong. Oke, makasih Mr. G. Terima kasih juga buat narasumbernya Bang Ai, buat praktisi hukumnya, buat Bang Nelson. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tetap semangat Bang, sukses lancar terus karirnya Bang. Amin. Tetap tegak lurus, membela kliennya ya. Siap. Kak Lilian, selamat istirahat Bang Kopi Pahit. Selamat nyelupin kerupuk lagi, lanjut malam-malam. Baru naik lagi loh ini. Kenapa udah mau turun? Udah tidur, enak. Abangmu udah tidur, tadi turun. Belum tidur saya, nyari berkat. Izin bertanya, Bang Kopi tadi minum apa? Kok bisa bisa seperti sekarang nggak tidur, nggak boim? Itu tadi kan kemarin udah disepil itu Kak, kopi dia, gulanya, gula merah, udah disepil semua itu. kopi tumbuk ya, kopi tumbuk, gula Ya. semut. Nah, Kopi tumbuk, Ya gulanya tadi gula semut. ngilangkan HP-nya lobet, terus cari-cari berkat di mana kok nggak ada. pura-pura beli rokok dulu ya. Udah, jangan dilanjutin, makin panjang ini nanti Bang Ai. Makasih buat teman-teman semuanya di Jadi, bawah. udah dibuatin Abang-abang, TV kakak-kakak sama semuanya, Mr. terima G. kasih banyak. Tetap support, mudah-mudahan besok malam akunnya Mr. G udah bisa ya Mr. G ya. Mudah-mudahan pakai akun yang biasa. Bisa. Mudah-mudahan tetap semangat buat kita semua, kawal terus kasus ini. Tetap kita kembalikan lagi, mudah-mudahan untuk proses hukum ke depannya di kasus ini, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan hakim-hakim yang memang mempunyai integritas dan mereka taat dan pada sumpah jabatannya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikutin nyelup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Dengan tidak cukup, udah mengurangi rasa kenyang. hormat, mohon
mohon maaf ya, kita break dulu ya. Besok kita sambung lagi ya, oke? Ya, Bang Mister J. Oke. Selamat malam semuanya. malam. Thank you. Jangan Terima diikutin YouTube kasih ya. untuk semuanya, Bang Hai, Bang Nelson, Bang Lilian, Pahit. Ari Porong, Oke, bye-bye semuanya. Mr. Ji. teman-teman semua. Kita ketemu lain kesempatan besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin Kopi Pahit mau bicara. Ah? Oh ya, gini. Jadi